Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yonatan Serutinus Jayadi, nomor induk mahasiswa 12190717. Di kelas 12 3D, kita dari kelompok 6. Saya jadi presenter yang pertama yang akan mempresentasikan elektronik ini. Karena waktunya 20 menit, maka saya akan berbicara dengan cepat sekali. Karena banyak hal yang harus dibicarakan untuk web ini, tapi waktunya sedikit sekali dan satu kelompok terdiri dari 5 orang, maka banyak hal mungkin yang tidak bisa dijelaskan. Codingan ini menggunakan codenator 3. Lalu kita menggunakan template ini menggunakan bootstrap dari SBadmin 2. Jadi kita ambil source code-nya dari bootstrap SBadmin 2 lalu kita modifikasi. Jadi yang kita copy source code-nya itu hanya bootstrap-nya aja. Tapi kalau framework-nya semuanya kita mengetik sendiri. Oke, lalu web ini kita desain berdasarkan tutorial yang kita dapat dari YouTube, yaitu literaturnya itu dari Framework Indonesia. Langsung aja ke sini sebelum masuk ke codingannya, saya akan menjelaskan garis besarnya. Oke, ini namanya elektronik Alpian Caper. Ini ada elektronik bagus, elektronik susah, elektronik curian. Langsung masuk ke ini aja. Langsung masuk ke webnya. Pertama itu install codenator biasa di htdoc di sini. Oke ya, dikasih nama elektronik gini. Nah, lalu terus kita pakai bootstrap admin 2. Jadi source code ini semacam framework tapi CSS sama, nanti kita harus ngisi sendiri juga. Framework codenator kan sama juga, ada foldernya ini, terus ada filenya ini. Ini kalau untuk bootstrap nanti semuanya kepake. Nah, ini CSS image JS vendor ini kita kopikan. Ini udah ini ya, kita kopikan ke folder kita di elektronik. Kita bikin folder baru namanya asset. Nah, ini isinya semua CSS itu. Oke, terus sekarang kita masuk ke text editor kita. Sebelum itu kita masuk ke file index dulu ya. Yang tadi ke bootstrap ini, ke file index ini diklik aja. File index ini diklik, terus di copy semuanya, source code-nya di copy yang dari index ini. Terus kita masuk ke view, terus nah ini di copy di sini semuanya. Oke, di sini dibikin dulu di class container fluid, terus di sini ada carousel, ini ada slider. Slider tuh tampilan yang ini. Ini tampilan ini dia bisa di slide. Ada dua slider. Ada beberapa juga yang harus kita modifikasi. Ukurannya ini bukan ukuran bawaan dari bootstrapnya, tapi kita ngoding sendiri, kita isi sendiri biar tampilannya agak nggak terlalu besar gitu. Oke, ini setelah di copy di save. Ini di dalam view ya, view dashboard. Oke, selanjutnya kita buka controller. Nah, di controller ini kita save juga, namanya dashboard juga. Oke, terus ini kita mau meload view dashboard. Ini ada load view, template header sidebar, load view dashboard, terus $data, template footer nih ya, function index, tabel keranjang, detail keranjang nih nanti. Sebetulnya kita ngetiknya indeksnya dulu aja. Oke, karena ini udah jadi ya, udah ketikannya udah jadi ya, jadi yang kita terangkan udah jadinya. Kemudian kita masuk config auto load. Ini di sini di bagian helper ini kita isi URL. Terus di bawahnya ada config ini, di config di sini, tapi di sini udah saya buka di atas. Nah, ini di copy dari ini aja nih, dari localhost toko elektronik, di copy ke situ tadi ya. Oke, terus kita juga harus menentukan welcome-nya. Caranya itu kita ke file router, kemudian di default controller welcome-nya dirubah jadi dashboard. Nih di router di sini welcome-nya, di sini nih dirubah jadi dashboard. Terus lihat tampilan di browser. Kayak kemudian kita kembali ke dashboard dan pecah dashboardnya menjadi 4 supaya CSS dan JavaScript-nya terpanggil. Nih ada header, ada sidebar, nanti ada footer juga gitu ya. Terus kita panggil CSS, masuk ke header, PHP, lalu kita masuk load semua header sidebar. Oke, ini di sini ya, ini sidebar, ini headernya, ini title-nya ada kelompok 6, toko elektronik, sidebarnya segala. Oke, lalu selanjutnya tadi
dari router itu ya otomatis CSS kita sebetulnya udah panggil ya. Terus kalau kita mau ngubah judul di sini adanya di sidebar ya. Mau merubah icon-icon juga, kalau icon adanya di fast ini nih, ada tachometer, ada danger. Kalau mau cari ya tinggal cari aja, icon-icon itu adanya di bootstrap gitu. Terus kita buat database, setelah selesai kita lakukan konfigurasi, kita masuk ke aplikasi dan ke config dan buka file database. Kita masuk ke config ya, konfigurasi ini, config, terus buka file database ya, ini di sini isikan root dan nama database, tinggal diisi aja. Kemudian kita harus bikin database. Di sini kita lihat database apa aja sih yang udah kita punya. Oke, saya rasa sampai di database ini nama databasenya toko online. Ini kurang lebih apa database yang udah dibikin. Ada TB barang, TB invoice, TB pesanan. Oke, TB barang nih, ada radio komputer, alfian kulkas, ada komputer manual, kategorinya elektronik bekas, ada gambarnya ya. Gambarnya tuh disimpannya di sini. Oke, sebentar, gambarnya disimpannya upload. Kita bikin folder baru namanya. Saya rasa saya sampai di sini aja biar teman-teman yang lain punya waktu untuk menjelaskan ini. Database yang ya dari saya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfian Dwi Saputra, saya dari kelompok 6. Ingin melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya ya. Sini saya sudah masuk di form login. Nah, untuk form login ini sendiri, kita bisa melihat kontrolnya dan view-nya ya di sini, codingannya. Untuk kontrolnya sendiri ini ada di out. Nah, di sini ada public function loginnya dan check loginnya ini. Lalu untuk view-nya di sini ada di form login. Nih. Nah, sini saya mengcopy dari Bootstrap SB admin 2 ya, di form login-nya dia ya. Dan saya mengubahnya sini. Nah, oke, next. Saya di sini yang bisa masuk login ada dua, yaitu admin dan user, dan di sini saya akan mencoba untuk masuk sebagai user atau pengguna ya. Ya, oke, berhasil. Saya sudah masuk ke dalam dashboard. Nah, di dalam dashboard ini ya. Nah, bagaimana cara pengguna atau user untuk melakukan transaksi pembelian di toko ini ya. Di sini kita lihat nih ada keranjang belanja 0 item. Nah, sini kita dapat memilih produk-produk yang akan kita beli atau ya. Sini cukup kita klik tambah ke keranjang saja. Nah, di sini akan berubah jadi itemnya jadi satu ya. Saya coba satu lagi ya. Ya, di sini udah jadi dua. Nah, setelah memilih beberapa produk yang ingin dibeli, user atau pengguna dapat mengklik keranjang belanja. Ya, di sini sudah masuk ke tampilan keranjang belanjanya. Nah, di sini sudah ada barang-barang yang sudah saya beli tadi. Di sini ada button hapus keranjang, lanjut belanja atau pembayaran. Nah, untuk tampilan dari keranjang belanjanya sendiri ini tampilannya codingannya ada di view lalu di keranjang. Nah, lalu di keranjang nih. Sini adalah tempat untuk mengatur tampilannya ya. Lalu controllernya ada di dashboard ya. Bisa kita lihat di sini. Nah, di sini ada detail keranjang ini. View keranjang ya. Oke, next. Nah, untuk melanjutkan transaksinya, user atau pengguna dapat mengklik button pembayaran. Nah, di sini ada tampilan transaksinya ya. Di sini sudah ada total belanjanya ya. Nah, di sini user atau pengguna akan diminta untuk melengkapi data untuk input alamat dan data transaksinya yang lainnya. Saya coba masukkan nama saya.
lalu alamatnya ya, lalu nomor teleponnya, lalu jasa pengirimannya sih ada pilihannya, ada opsinya JNE, Tiki, dan JNT. Saya coba menggunakan JNT, Tiki ya. Lalu untuk pembayaran nih terdapat beberapa bank ya, ada BCA, BNI, Mandiri. Saya coba menggunakan Mandiri. Nah, untuk tampilan dari transaksinya ini, codingannya bisa dilihat di kontrolnya ya, di sini ya. Public fungsinya itu ada di sini nih, ada di proses pesanan ini. View, nih proses pesanan untuk tampilannya ya. Nih di views proses pesanan, di pembayaran ini. Nah di pembayaran ini ya. Jadi kontrolnya di pembayaran berarti. Public function pembayaran nih. Oke, next. Kita coba untuk klik button pesannya ya. Nah, oke ya. Di sini apabila sudah ada pesan selamat Anda sudah berhasil belanja, berarti transaksinya sudah berhasil ya. Nah, dan data transaksi sudah berhasil ini nantinya akan masuk ke dalam invoice di tampilan admin. Untuk tampilannya transaksi ini bisa dilihat di ini public functionnya ya, proses pesanan, lalu views-nya tampilannya ada di proses pesanan. Nah, ini message-nya ya, tampilannya, pengaturannya. Nah, saya coba untuk kembali lagi ke dashboard. Ya, oke, berhasil. Nah, untuk mengetahui detail atau informasi produknya ya, user hanya perlu mengklik button detail. Oke, nah di sini ada informasi-informasi mengenai produknya ya, detail produknya. Apabila sudah selesai, user bisa kembali mengklik kembali aja. Oke, pas ya. Nah, saya coba untuk logout ya di sini ya. Ini ada button logoutnya. Nah, ini kembali lagi ke form login. Apabila user atau pengguna belum mempunyai akun, bisa klik belum punya akun, lalu daftar. Ya, di sini ada form daftar akunnya. Untuk mengatur tampilannya ini sendiri, kontrolnya ada di registrasi nih. Kontrolnya ada di sini ya. Kontrolnya nih. Untuk mengatur tampilannya juga ada di views, lalu registrasi. Nah, di sini saya juga mau copy dari form registrasi dari SB Admin 2 ya, lalu saya mengubahnya, sedikit-sedikit mengubahnya, membuat tampilannya dan sebagainya. Oke, next. Nah, di sini user akan diminta untuk memasukkan nama. Username, lalu passwordnya ya. Di sini diminta untuk mengulangi password ya. Setelah semuanya terisi, tinggal klik daftar saja. Nah, akan langsung diarahkan ke form login kembali. Di sini kita akan mengetes apakah berhasil kita mendaftar usernya tadi ya. Oke, berhasil ya. Saya berhasil lagi masuk ke dashboard untuk pengguna. Oke, sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Koiriah Namira Istika dari kelompok 6. Saya akan melanjutkan untuk mendemonstrasikan aplikasi toko elektronik berbasis web. Saya di sini akan menjelaskan beberapa fitur yang tersedia di toko elektronik berkah. Pertama kita akan login sebagai admin. Login. Baiklah, di sini kita sudah berhasil login sebagai admin. Lalu kita akan langsung saja ke fitur data barang. Di sini sudah ada 3 data barang yang sudah diinput.
Lalu kita akan mencoba untuk tambah barang atau menginput barang lagi. Nama barang, kulkas. Keterangan, kulkas 2 pintu. Nah, di sini terdapat 4 kategori. Kita akan menggunakan kategori elektronik bagus dengan harga Rp3.500.000. Stoknya kita masukin aja 9. Selain itu, kita juga bisa menambahkan foto. Langsung saja kita pilih gambar kulkas sesuai dengan nama barangnya. Lalu kita klik simpan. Maka data barang akan otomatis bertambah menjadi 4. Kita hanya menambahkan 1 barang saja. Selanjutnya invoice. Di fitur invoice, di sini sudah ada 2 data invoice. Data invoice ini didapat saat ada pembeli yang melakukan pembayaran. Kita lihat detailnya. Di sini ada ID barang, nama produk, jumlah pesanan, harga satuan, dan subtotal. Ini itu saja, dan ada nomor invoice-nya. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Reto Setiaji. Saya akan mendemonstrasikan program yang kami buat. Kali ini saya akan menjelaskan fitur yang ada di dalam program ini. Namanya adalah edit barang. Edit barang ini berfungsi untuk membantu admin untuk merubah suatu item yang ada di sini. Langsung saja saya akan mempraktikkannya. Pertama, admin klik di sini. Di sini ada tampilan data barang, edit data barang. Di sini admin bisa merubah nama barang, keterangan, kategori, harga, dan stok. Contoh saya memotretnya. Saya akan merubah item nomor 1. Di sini tertera TV LED, keterangannya adalah TV LED Samsung original, kategorinya elektronik bagus, harganya 3 juta, stok 9. Saya akan merubah salah satu ini. Contoh, saya akan merubah dari stok. Di sini tertera 9 dan saya ubah jadi 10. Lalu klik simpan. Di sini tertera langsung 10 secara otomatis. Untuk codingan saya membuat di sini. Pertama saya buat di controller, admin, dan data barang. Untuk codingan edit barang seperti ini. Sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfikri dari kelas 12 3D04 dengan nomor NIM 1219063. Saya akan membuka tentang web kita yang sudah kita buat untuk menjelaskan tentang fungsi delete yang ada di data barang. Pertama saya akan login dulu. Data barang. Di sini terdapat data-data barang yang ada di web kita. Lalu untuk menghapusnya kita tinggal mengklik ikon hapus di sini. Contohnya saya ingin menghapus kulkas. Saya klik ikon hapusnya. Nah, kulkasnya sudah hilang. Lalu di dalam codingannya kita buka kontrol data barang PHP. Di sini kita buat fungsi hapusnya. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.